Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mbak Alin, tadi ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Pak Stopo. Yang pertama pembakaran masih dilakukan, dan kemudian sekarang konsentrasi dari BNPB itu membuat cuaca buatan ya, kurang lebih begitu ya. Saya ingin bahas dulu yang pembakaran masih terjadi. Menurut Mbak Alin, apakah memang pembakaran masih terjadi ini menjadi penyebab utamanya sebetulnya kenapa sudah hampir 3 bulan ini nggak selesai-selesai gitu loh? 18 tahun nggak selesai-selesai. 18 tahun malah ya? Okay. 18 tahun nggak selesai-selesai. Sebenarnya kan apa yang disampaikan bahwa pembakaran terus dilakukan begitu ya. Ini sebenarnya juga sudah kami ingatkan ya dalam bahwa ini adalah modus yang dilakukan oleh korporasi gitu ya untuk membuka lahan gitu ya untuk mereka menanam gitu. Nah, kita juga sudah sampaikan itu. Jadi sebenarnya modus-modus ini yang harus dilihat sebagai satu bentuk kejahatan korporasi begitu. Nah, ini kan kemarin misalnya di Kalimantan Tengah ditemukan setelah pembakaran kemudian ada sawit yang baru tumbuh 1 minggu begitu. Nah, ini bukti, menunjukkan habis asap tumbuhlah sawit gitu seperti ya. itu. Betul, habis asap tumbuhlah sawit. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Walhi terbukti gitu ya bahwa ini modus dari kejahatan korporasi dan ini memang ya biayanya jadi murah gitu karena biaya lingkungannya ditanggung oleh warga negara ya. Mbak Alin, kepolisian sudah bergerak banyak nih. Ada ratusan kasus yang katanya sudah diduga kuat melakukan kejahatan. Bahkan juga sudah ada yang di listing namanya sudah gitu. disampaikan. Kok mereka tetap aja melakukan pembakaran? Maksudnya kok tetap nekat gitu nih korporasinya? Iya, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita ya untuk melakukan pengawalan pada proses penegakan hukum. Karena pengalaman Walhi dari kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2013 dari 117 kasus kebakaran dan korporasi yang kami laporkan gitu ya ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan waktu itu hanya ujungnya hanya 1 yang divonis gitu. Yang masuk ke pengadilan 3, kemudian yang divonis hanya 1. Nah, ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukumnya tidak berjalan begitu ya. Bahkan kita bisa katakan tidak berjalan karena dari ratusan hanya 1. Nah, ketika misalnya pemerintah saat ini baik aparat penegak hukum ya maupun KLHK sendiri sudah mengumumkan gitu ya perusahaan-perusahaan, bahkan tadi KLHK melalui humasnya bilang sudah 400-an yang diumumkan oleh Ibu Siti Nurbaya ya. Itu menjadi satu pintu masuk untuk terus melakukan upaya penegakan hukumnya untuk memberikan efek jera gitu. Karena kalau nggak begini juga tidak akan memberikan efek jera bagi kejahatan korporasi Tapi korporasi. apalah arti hanya sekedar diumumkan, mungkin publik tahu, tapi kalau tidak ada hukuman yang mungkin hukuman yang jera membuat mereka jera untuk tidak melakukan lagi itu ada tidak sebenarnya yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya selain pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti di wilayahnya di wilayah konsesinya ada titik api, nah ini juga bisa jadi nggak akan memberikan efek jera ketika cuma dicabut izinnya karena besok mereka bisa bikin izin baru kok gitu ya, ngajukan izin baru. Kemudian kami melihat bahwa yang bisa membuat efek jera salah satunya adalah ketika biaya baik biaya penanggulangan maupun biaya pemulihan harus dituntut tanggung jawabnya kepada korporasi yang di wilayah konsesinya ditemukan titik api begitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan dan ini kewajiban korporasi sebenarnya. Nah, apakah negara juga bisa? Sebenarnya Undang-Undang 32 tahun 2009 secara jelas juga memberikan kejelasan bahwa negara bisa menggunakan hak representasinya ya untuk bisa menuntut tanggung jawab korporasi yang melakukan kejahatan korporasi ya di sini. Dalam konteks ini ditemukan titik api di wilayah konsesinya. Berarti ini kunci di tangan siapa nih, Mbak Alin? Karena kan kalau ini masalah di korporasi, penegakan hukum belum tuntas begitu ya, tidak efektif, berarti kedatangan Jokowi waktu yang dipersingkat pun tidak akan menyelesaikan kabut asap sebetulnya kan? Ya, sebenarnya kita berharapnya tentu bisa lebih ya daripada misalnya pengalaman kami di tahun 2014 Jokowi sudah belusukan ke Setohor gitu ya dan sudah menyatakan statementnya untuk mencabut izin perusahaan. Tapi sampai kebakaran terjadi lagi tahun 2015 itu tidak dilakukan. Artinya sebenarnya
kadangkala dan sering ya instruksi yang dilakukan yang diberikan oleh presiden tidak implementatif. Nah, sehingga memang lagi-lagi leadership menjadi penting dalam konteks saat ini ya, dalam kondisi darurat. Kami tentu berharap ketika misalnya presiden sudah turun tangan langsung, leadershipnya sudah kuat, semua bisa berjalan dengan lebih efektif ya, dan lebih optimal tentu saja. Nah, ini rencananya kedatangan Jokowi yang mungkin diagendakan akan tiba besok di Palembang dan juga akan ke Kalimantan, akan berkunjung ke suku Anak Dalam yang memiliki lahan gambut terbesar. Nah, apakah sebenarnya peran masyarakat lokal ini juga bisa membantu mengurangi dampak kabut asap sekarang ini yang terjadi, Mbak? Ya, terkait dengan peran masyarakat ya, terutama peran masyarakat lokal, ini memang menjadi penting. Bahkan dorongan kita sebenarnya adalah bagaimana negara bisa memberikan support ya, memberikan dukungan dan termasuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat gitu ya. Karena misalnya faktanya yang terbesar dari temuan titik api itu ada di wilayah konsesi gitu ya. Dan sebenarnya sih kita mengingatkan aja kepada Jokowi agar nggak salah lagi dalam memilih tempat, karena pengalaman di Sumatera Selatan, kalau besok presiden akan datang ke Sumatera Selatan, jangan sampai salah pilih lokasi lagi. Dia seringnya datang, begitu ya, salah pilih lokasi pengalaman ya? Begitu. Dia datang ke PT Tempira ya, lokasi itu. Sebenarnya yang sudah padam juga apinya, dan itu konsesi yang sudah 2 tahun tidak produktif ya. Tidak jauh dari lokasi itu ada yang namanya PT BMH yang justru negara sedang melakukan gugatan terhadap perusahaan tersebut. Kenapa Jokowi tidak datang ke lokasi informasi itu yang tidak sampai ke Pak Jokowi, ke pemerintah kita, atau memang ada pihak yang menutupi informasi itu tidak sampai pada pusat sampai akhirnya salah datang gitu, Mbak Alin? Ya justru ini yang kita tanyakan ya. Salah alamat. Ya justru ini yang ingin juga kita ingatkan, agar sebenarnya justru ruang mendapatkan informasi lebih terbuka ya, lebih juga mendengarkan suara dari organisasi masyarakat sipil yang bisa jadi informasinya yang disampaikan kepada presiden bisa lebih akurat begitu ya. Nah, ini aja misalnya pengalaman gugatan terhadap PT BMH itu baru ramai setelah kita menyuarakan ini di media. Begitu ya. Nah, ini kan gugatan yang nggak main-main sebenarnya. Gugatan negara menggugat korporasi 7,9 triliun dan jadi kayak sunyi senyap gitu. Nah, sebenarnya ketika pemerintah mengatakan bahwa kami sedang menggugat kejahatan korporasi, itu pasti publik akan mendukung begitu. Tapi ketika nggak disampaikan, ya mana kita tahu, sehingga proses persidangannya jadi sunyi senyap gitu. Di sini yang bisa jadi lolos akhirnya salah alamat lah. Akhirnya salah alamat. Kemudian penegakan hukumnya juga akhirnya ujungnya bisa jadi lolos perusahaan itu, karena publik tidak memantau proses persidangan yang sedang berjalan. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini, pemirsa. Tetaplah di Lunch Talk, kami akan kembali sesaat lagi.